Pagi itu, matahari menembus celah-celah atap seng yang berkarat di pasar Sukarame. Udara masih lembab oleh embun, dan aroma sayur serta tanah bercampur jadi satu. Di antara hiruk-pikuk pedagang, muncullah sosok gadis muda berpakaian sederhana, membawa pikulan bambu berisi botol jamu. Namanya Rostiami, gadis cantik asal Lampung Selatan, berkulit sawo matang, berwajah teduh namun matanya menyimpan ketegasan yang sulit ditebak. Langkahnya ringan, namun setiap pijakan terasa mantap, seolah bumi mengenalnya. Pedagang-pedagang pasar sempat melirik. Siapa gadis itu? Baru iya, bisik seorang ibu penjual sayur. Dalam waktu singkat, Rostiami menjadi buah bibir. Ia menjajakan jamu sambil tersenyum lembut, suaranya merdu memanggil pembeli. Jamu sehat, jamu kuat, buat tenaga bapak-bapak dan ibu-ibu yang lelah bekerja. Suaranya lembut tapi mengandung kekuatan aneh, membuat orang yang mendengarnya merasa tenang. Sementara itu, di ujung pasar, tampak beberapa lelaki bertubuh besar sedang duduk di warung kopi sambil merokok. Salah satunya, Bahar Keling, menatap Rostiami dengan tatapan tajam. Ia mengenakan jaket kulit dan kalung besi di lehernya. Wah, ada pemain baru nih. Cantik juga, ya tapi sayang, belum setor ke bos Dadang, ucapnya sinis sambil menyeringai. Preman-preman lain tertawa kasar. Rostiami menatap mereka sebentar, lalu tersenyum samar tanpa berkata apa-apa. Ia kembali menjajakan jamunya ke lapak-lapak sayur. Namun dalam hati, ia sudah tahu seperti apa tempat ini. Pasar Sukarame terkenal keras, penuh pungli, dan banyak pedagang kecil hidup dalam ketakutan. Tapi hari itu, Rostiami tidak datang hanya untuk berjualan. Ia datang dengan tujuan yang lebih besar, membebaskan pasar dari cengkeraman kezaliman. Sore menjelang, langit berwarna jingga, dan pedagang mulai membereskan dagangannya. Rostiami membantu Maksarti, penjual sayur tua yang ramah padanya sejak pagi. Nak, hati-hati di sini, ya. Pasar ini udah dikuasai preman. Jangan macam-macam, nanti bisa celaka, kata Maksarti sambil mengelus pundaknya. Rostiami hanya mengangguk dan tersenyum lembut. Dalam senyum itu tersimpan janji untuk menolong wanita tua itu dan pedagang lain dari penderitaan. Malam harinya, Rostiami pulang ke gubuk kecil yang ia sewa di pinggiran pasar. Ia duduk bersila di lantai bambu, menutup mata, dan menarik napas panjang. Tangan kanannya membentuk mudra, lalu bibirnya melafalkan doa-doa kuno dari Lampung Selatan. Dalam hening itu, aura biru kehijauan mulai menyelimuti tubuhnya, ajian cokot welut, ilmu warisan gurunya, Ki Sumantri, mulai bangkit pelan. Dalam benaknya terbayang pesan sang guru, Rostiami, gunakan ajian ini hanya untuk menolong yang tertindas. Cokot welut bukan sekadar kekuatan, tapi peringatan bahwa kebaikan harus menggigit kejahatan dengan ketenangan. Air mata menetes di pipi Rostiami. Ia tahu, perjuangan barunya di pasar Sukarame baru saja dimulai. Sementara itu, di warung kopi tempat preman-preman biasa berkumpul, Dadang Gondrong, sang penguasa pasar, mendengar laporan tentang penjual jamu cantik yang belum membayar uang keamanan. Ia tertawa keras. Hahaha, penjual jamu cantik, berani gak bayar gue? Besok suruh anak-anak jemput dia. Gue mau lihat wajahnya, ucap Dadang dengan suara berat dan tatapan liar. Malam itu, angin Sukarame terasa dingin dan mencekam, seperti tanda bahwa badai besar akan datang. Dan di bawah sinar rembulan yang pucat, Rostiami membuka matanya pelan. Tatapannya tajam menembus kegelapan. Bibirnya berbisik lirih, kalau kejahatan datang besok, biarlah kebenaran yang menggigit balik. Pagi berikutnya, suasana pasar Sukarame tak seindah biasanya. Awan kelabu menggantung di atas atap-atap seng, seolah ikut menahan napas menanti sesuatu yang buruk. Rostiami tiba lebih pagi, membawa pikulan jamu seperti biasa, namun langkahnya terasa lebih waspada. Ia melihat beberapa pedagang tampak gelisah, sebagian bahkan menunduk ketakutan. Dari arah pintu barat pasar, sekelompok pria berambut gondrong dan bertato muncul dengan langkah congkak. Di depan mereka berjalan Dadang Gondrong, tubuh besar, berkalung rantai besi, dan rambut panjang terurai ke bahu. Pagi, para pedagang, teriak Dadang dengan suara menggelegar. Hari ini waktunya setor uang keamanan. Siapa yang gak bayar, siap-siap dagangannya gue obrak-abrik. Para pedagang langsung panik. Beberapa buru-buru membuka dompet, ada pula yang gemetar menahan air mata. Maksarti yang sedang menata sayur di lapaknya menunduk pasrah. Dadang, tolong,
dagangan saya sepi, nanti sore aja saya bayar, ucapnya lirih. Dadang menatapnya dingin, lalu menendang keranjang sayur Maksarti hingga sayuran berserakan di tanah. Gue gak mau alasan, di pasar ini, suara gue hukum, bentaknya. Pedagang lain hanya bisa diam. Di sudut lain, Rostiami yang menyaksikan semuanya mengepalkan tangan. Hatinya bergetar menahan marah. Tapi ia tahu, belum waktunya bertindak terbuka. Ia harus menunggu momen yang tepat untuk mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Bahar Keling, yang kemarin sempat memperhatikan Rostiami, melangkah mendekat sambil tersenyum sinis. "Heh, penjual jamu manis, katanya kamu belum setor." "Iya," ucapnya sambil menepuk-nepuk meja tempat botol jamu disusun. Rostiami menatapnya tenang, tanpa ketakutan sedikit pun. "Saya hanya jual jamu, Bang. Uang hasil jualan ini buat makan, bukan buat disetor ke yang tak berhak," jawabnya lembut tapi tegas. Para pedagang langsung menahan napas. Tak ada yang pernah berbicara seperti itu kepada Bahar sebelumnya. Wajah Bahar seketika memerah, urat di lehernya menegang. "Kamu berani ngomong begitu ke gue?" teriaknya. Tangannya terangkat hendak menamparkan Rostiami. Tapi sebelum sempat menyentuh, hembusan angin dingin menyambar. Mata Bahar seperti melihat kilatan biru di balik mata gadis itu. Rostiami menatap lurus, suaranya berubah lebih dalam, penuh tenaga batin. "Aku tidak takut pada kejahatan, karena yang jahat akan tumbang oleh dirinya sendiri." Bahar mundur setapak, hatinya gelisah. Ia merasakan hawa aneh, seperti ada ular halus melilit pergelangan tangannya. Ia menatap Rostiami dengan marah, namun diam-diam ketakutan menyusup ke dadanya. Dadang Gondrong memperhatikan dari jauh, bibirnya melengkung membentuk senyum keji. "Menarik, sangat menarik," gumamnya pelan. "Gadis jamu ini berani melawan anak buahku. Besok, aku sendiri yang akan turun tangan." Bahar menelan ludah, lalu memaksa tersenyum di depan Rostiami. "Hati-hati, manis. Besok mungkin bukan aku yang datang, tapi bosku sendiri," ucapnya sambil mundur perlahan. Rostiami menatap kepergian mereka tanpa gentar. Angin pasar kembali berhembus lembut, namun di mata para pedagang, tatapan Rostiami kini bukan sekadar tatapan penjual jamu biasa. Ada kekuatan tenang yang memancar darinya, seperti cahaya kecil di tengah gelapnya ketakutan. Dalam hati ia berbisik, pasar ini sudah lama dikuasai kejahatan, tapi sebentar lagi, semua akan berubah. Sore itu, langit Sukarame tampak muram. Hujan gerimis membasahi tanah pasar yang becek dan licin. Rostiami membantu Maksarti mengumpulkan sayuran yang tersisa, sementara pedagang lain sudah menutup lapaknya lebih cepat dari biasanya. Sejak kejadian pagi tadi, suasana pasar menjadi tegang. Orang-orang membicarakan keberanian Rostiami melawan Bahar Keling, tapi juga khawatir. Mereka tahu, di balik tawa dinginnya, Dadang Gondrong tak akan tinggal diam. Maksarti memandangi gadis itu dengan wajah cemas. "Nak Rostiami," ucapnya lirih sambil memeras kain lap. "Kau harus pergi dari pasar ini. Aku tahu Dadang, dia gak segan melukai siapapun yang menantangnya. Banyak orang dulu yang berani, semua akhirnya tumbang atau hilang entah kemana." Nada suaranya bergetar, mengandung ketakutan yang dalam. Rostiami terdiam sejenak, menatap wajah tua yang penuh keriput itu. Lalu ia tersenyum lembut, menepuk tangan Maksarti. "Mak, saya datang ke sini bukan hanya untuk jualan jamu. Saya datang karena saya ingin membantu orang seperti Mak, orang baik yang sudah terlalu lama ditindas oleh orang jahat. Kalau saya pergi sekarang, kejahatan akan semakin berani." Suaranya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti sinar petir yang menyelinap di balik awan. Air mata menetes di pipi Maksarti. Ia memeluk Rostiami erat-erat. "Nak, kau bukan orang biasa, ya. Matamu lain. Ada sesuatu di sana yang bikin bulu kudukku berdiri," bisiknya. Rostiami hanya diam. Dalam dirinya, kekuatan mistik ajian cokot welut mulai bergetar halus, seolah merespons ketulusan kasih sayang seorang ibu tua. Malam menjelang, dan petir sesekali menyambar langit Sukarame. Rostiami duduk di depan lampu minyak di gubuk kecilnya, menatap bayangan diri di pantulan kaca botol jamu. Ia mengingat masa lalu, saat gurunya, Ki Sumantri, menuntunnya di tengah hutan Lampung Selatan. "Rostiami," kata sang guru kala itu, "ajian cokot welut bukan ajian untuk sombong. Ia hidup dari niatmu. Kalau niatmu suci, maka kekuatanmu takkan bisa dilawan oleh siapapun." Kata-kata itu menggema kembali di kepalanya malam ini.
Tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar gubuk. Suara itu berat, disertai tawa kasar. "Heh, penjual jamu, bos kami mau ketemu besok pagi. Siap-siap aja." "Iya," teriak seseorang dari luar sebelum menghilang di kegelapan. Rostiami menatap pintu yang bergoyang diterpa angin. Ia tahu, besok akan menjadi hari penentuan. Maksarti datang tergesa, wajahnya pucat. "Nak, aku dengar Dadang Gondrong mau datang sendiri besok. Jangan hadapi dia, orang itu bukan manusia biasa, dia punya ilmu hitam dari Kali Asem. Banyak yang mati melawannya," katanya dengan napas tersengal. Namun Rostiami hanya tersenyum lembut, lalu berdiri menatap hujan yang turun semakin deras. "Mak," katanya pelan, "kalau Dadang Gondrong datang, biarlah dia datang. Kejahatan hanya besar karena orang baik diam. Kali ini, biar aku yang bicara." Suara petir menggema dari langit, dan di mata Rostiami, cahaya biru kembali berkilat, pertanda bahwa badai yang sebenarnya akan segera dimulai. Malam itu, hujan belum juga reda. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, sementara di dalam gubuk bambu kecilnya, Rostiami duduk bersila di depan pelita yang berkelap-kelip. Matanya terpejam, dan dari sela-sela ingatannya, muncul bayangan masa lalu, masa ketika hidupnya berubah selamanya. Ia kembali melihat dirinya kecil, berlari di tengah ladang Lampung Selatan, saat segerombolan perampok menyerang desanya. Jeritan warga bergema, dan tubuh kecil Rostiami hampir terbawa dalam kobaran api sebelum seorang lelaki berjubah putih muncul dari kabut malam. Lelaki itu adalah Ki Sumantri, sosok yang kemudian menjadi gurunya. Dalam ingatan itu, Ki Sumantri mengangkat Rostiami kecil yang gemetar ketakutan. "Nak," katanya lembut, "jangan biarkan ketakutan memakan hatimu. Ketika kejahatan datang, kebenaran harus menggigitnya tanpa ragu." Kata-kata itu diucapkan dengan penuh wibawa, dan dari saat itulah Rostiami tumbuh dengan satu tekad, menjadi cahaya bagi mereka yang tertindas. Ia diasuh oleh Ki Sumantri di pondok sederhana di tepi hutan, belajar doa, tenaga dalam, dan pengendalian batin. Suatu malam, Ki Sumantri memperlihatkan ilmu pamungkasnya. Ia berdiri di atas batu besar di pinggir sungai, lalu berucap pelan, "Ajian Cokot Welut, hidupkanlah tenagamu." Seketika, dari tubuhnya memancar cahaya hijau kebiruan, menyerupai ular yang bergerak cepat di udara. "Inilah ajian yang akan kuberikan padamu, Rostiami," katanya. "Tapi ingat, ajian ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk membungkus kejahatan hingga tak bisa bergerak." Rostiami kecil berlatih siang dan malam. Ia sering jatuh pingsan, tubuhnya panas, bahkan sempat sakit berminggu-minggu karena tak sanggup menahan tenaga yang bergejolak di dalam tubuhnya. Namun Ki Sumantri tak pernah membiarkannya menyerah. "Kekuatan sejati bukan di tanganmu, tapi di hatimu," katanya suatu malam. Kata itu tertanam kuat di jiwa Rostiami hingga kini. Kembali ke masa kini, Rostiami membuka matanya. Napasnya teratur, tapi matanya kini menyala penuh keyakinan. "Guru, ajaranmu akan kupakai untuk membela yang lemah," bisiknya. Di luar, hujan mulai mereda, hanya menyisakan suara gemericik di atap seng. Namun dalam ketenangan itu, Rostiami bisa merasakan hawa aneh, sebuah getaran jahat yang merambat dari arah pasar. Seketika, lampu minyak di hadapannya bergoyang. Angin berdesir lewat celah bambu, membawa suara samar seperti bisikan. "Rostiami, Dadang Gondrong sudah menunggumu." Suara itu berat dan dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, itu bukan suara manusia biasa. Ilmu hitam mulai bergerak mendahului tuannya. Rostiami berdiri perlahan. Tangan kanannya meraba kantong kecil berisi jimat peninggalan Ki Sumantri, sehelai kulit kijang bertuliskan aksara Lampung kuno. "Aku tak takut," gumamnya. "Kegelapan boleh datang, tapi aku bukan gadis kecil yang dulu ketakutan." Ia menatap keluar jendela, melihat langit mulai memudar ke arah subuh. Ketika cahaya pertama muncul di ufuk timur, Rostiami menegakkan tubuhnya, membetulkan selendangnya, dan bersiap menuju pasar. Hari ini, ia tahu bukan sekadar berjualan jamu. Hari ini, ia akan menghadapi masa depannya, dan mungkin juga ajalnya. Pagi itu, pasar Sukarame terasa berbeda. Langit tampak murung, seolah awan-awan enggan bergerak. Burung-burung tidak berkicau, dan para pedagang berjualan dengan wajah penuh cemas. Mereka tahu kabar yang beredar sejak subuh, Dadang Gondrong, sang penguasa pasar, akan datang sendiri mencari penjual jamu bernama Rostiami. Ketegangan terasa di setiap sudut, bahkan suara logam jatuh pun terdengar menakutkan.
Rostiami datang dengan langkah tenang, membawa pikulan jamu seperti biasa. Ia tersenyum pada Maksarti yang menatapnya penuh kekhawatiran. "Nak, tolonglah, jangan melawan hari ini," ucap Maksarti dengan suara bergetar. Namun Rostiami hanya menjawab lembut, "Mak, kalau hari ini aku mundur, besok mereka akan menindas lebih banyak orang. Sudah saatnya seseorang berdiri." Kalimat itu membuat Maksarti menunduk, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Tak lama, suara derap langkah berat terdengar dari ujung jalan pasar. Orang-orang langsung menyingkir. Dadang Gondrong muncul bersama 6 orang anak buahnya, tubuhnya besar dengan rantai besi melingkar di pinggang. Rambutnya panjang, matanya tajam seperti serigala kelaparan. Ia berhenti tepat di depan lapak jamu Rostiami. "Jadi ini dia gadis yang berani bikin onar di pasar gue." Suaranya berat, menggelegar di antara kios-kios yang hening. Rostiami menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak bikin onar, Bang. Aku hanya melawan ketidakadilan." Dadang menyeringai, memperlihatkan gigi emasnya. "Ketidakadilan? Di pasar ini, keadilan adalah aku." Ia meninju meja kayu di depannya hingga pecah berantakan. Pedagang-pedagang berteriak kecil ketakutan. Tapi Rostiami hanya berdiri diam, wajahnya tetap tenang seperti air sungai di pagi hari. Bahar Keling, yang berdiri di samping Dadang, menunjuk ke arah Rostiami. "Itu dia, bos. Dia yang bikin anak-anak takut, katanya punya ilmu. Semalam dia ngelawan gue, tapi matanya aneh, bos." Bahar gemetar mengingat tatapan biru kehijauan yang pernah menembus hatinya. Dadang tertawa keras, suara tawanya memantul ke seluruh pasar. "Ilmu, katanya, hahaha, kita lihat sejago apa dia. Nanti." Ia melangkah lebih dekat, menatap Rostiami dari atas ke bawah. "Cantik, tapi sombong. Gue kasih pilihan, sujud minta ampun sekarang, atau gue bikin kau gak bisa jual jamu lagi seumur hidup." Kalimat itu seperti racun yang menyebar ke seluruh pasar, membuat semua orang menahan napas. Tapi Rostiami tetap menatap lurus ke matanya. "Aku lebih baik hancur melawan ketidakadilan, daripada hidup tunduk di bawah kejahatan," jawabnya datar. Wajah Dadang berubah murka, tangannya terangkat tinggi, siap menamparkan gadis itu di depan semua orang. Namun angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat rambutnya berkibar. Dari tubuh Rostiami terpancar hawa hangat yang menekan dada setiap orang di sekitar. Suara samar terdengar di udara, seperti bisikan doa kuno. Dadang menahan tangannya di udara, bukan karena takut, tapi karena merasa ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Orang-orang terpaku. Maksarti menggenggam dada sambil berbisik, "Ya Tuhan, gadis ini bukan orang biasa." Rostiami memejamkan mata, menarik napas panjang. "Kalau kau ingin menindas lagi," ucapnya lirih, "maka mulai hari ini, langit sendiri akan menentangmu." Petir menyambar di kejauhan meski siang masih terang. Dadang menatap gadis itu dengan tatapan penuh amarah dan dendam. Ia tahu, pertarungan besar telah dimulai, dan harga dirinya sebagai penguasa pasar kini sedang dipertaruhkan. Langit Sukarame mendadak gelap meski matahari baru naik. Angin berputar aneh di antara kios dan lapak sayur, membuat plastik-plastik beterbangan seperti ada badai kecil. Semua pedagang berlarian menjauh, meninggalkan dua sosok di tengah lapangan tanah becek, Rostiami si penjual jamu, dan Dadang Gondrong, raja preman yang kini berdiri dengan dada membusung dan mata menyala penuh amarah. Di belakangnya, Bahar Keling dan anak buah lain menonton dengan wajah cemas. Mereka bisa merasakan hawa panas yang mulai keluar dari tubuh Dadang, seperti bara yang siap meledak. "Jadi kau mau main ilmu dengan gue, ya, gadis jamu?" Gertak Dadang, suaranya serak namun menggetarkan udara. Ia mengepalkan tangan, lalu menghentakkan kaki ke tanah. Seketika debu beterbangan, dan tanah di bawahnya bergetar pelan. Itu tanda ilmu tenaga dalam mulai dilepaskannya. Pedagang yang menonton dari jauh berbisik ketakutan. "Astagfirullah, itu bukan kekuatan manusia biasa," gumam seorang bapak tua. Rostiami hanya memejamkan mata, napasnya tenang, tubuhnya lurus berdiri di tengah pusaran angin. Selendang kuning di bahunya berkibar pelan. Lalu, dari bibirnya terdengar lantunan lembut, seperti doa yang meluncur dari hati paling dalam. Suara itu membuat udara berubah tenang sejenak, lalu dari tubuhnya memancar cahaya biru kehijauan. Ajian Cokot Welut mulai bangkit. Hawa mistik itu terasa hingga ke ujung pasar, membuat burung-burung beterbangan dan anjing liar melolong di kejauhan. Dadang tertawa keras, mencoba menutupi rasa takutnya. "Haha, pertunjukan lampu.
Begitu doang, ia melompat ke depan, mengarahkan tinju besarnya ke dada Rostiami. Namun sesaat sebelum tangannya menyentuh tubuh gadis itu, kilatan biru melingkar dari tangan Rostiami, membelit pergelangan Dadang seperti seekor ular hidup. "Cokot welut," bisik Rostiami pelan. Dadang menjerit, tangannya seperti dililit petir yang panasnya menembus tulang. Ia mencoba melepaskan diri, tapi setiap gerakan justru membuat lilitan itu semakin kuat. Dari kejauhan, Bahar Keling menatap dengan ngeri. "Bos, lepas. Dia merogoh tenaga dalammu, bos," teriaknya. Tapi Dadang hanya memekik, urat di lehernya menegang, tubuhnya bergetar keras. Rostiami menatapnya tanpa amarah, hanya dengan tatapan iba. "Kau sudah cukup menindas orang kecil. Sudah waktunya pasar ini bebas darimu." Namun Dadang, dengan kekuatan sisa, memekik melawan. "Belum, gue belum kalah." Tubuhnya tiba-tiba menyala, merah, tanda ia mengerahkan ilmu hitam Lulu Angkoro yang pernah diajarkan oleh Dukun Kali Asem. Dua kekuatan saling beradu, biru suci dari Cokot Welut melawan merah hitam dari Lulu Angkoro. Suara ledakan halus menggema, membuat kaca-kaca kios retak. Pedagang-pedagang berteriak dan bersembunyi di balik meja. Maksarti hanya bisa berdoa sambil menggenggam tasbih di tangannya. Angin berputar semakin kencang, menimbulkan pusaran debu di tengah pasar. Di dalam pusaran itu, Rostiami dan Dadang saling mendorong kekuatan batin, wajah mereka sama-sama tegang. "Kau takkan menang dengan kegelapan, Dadang," seru Rostiami dengan mata menyala. Cahaya selalu lahir dari keberanian melawan takut. Terakhir, Rostiami menjerit lantang, melontarkan tenaga terakhirnya. Cokot Welut pamungkas. Cahaya biru melesat keluar seperti ular raksasa dan membelit tubuh Dadang dari kaki hingga kepala. Tubuh preman itu terangkat ke udara, lalu terhempas keras ke tanah. Semua hening, hanya suara napas Rostiami yang tersisa, berat namun tenang. Rostiami perlahan membuka mata, Dadang terbaring tak berdaya, tubuhnya kaku, tapi masih hidup. Ia menatapnya iba. "Aku tak ingin membunuhmu, tapi mulai hari ini, jangan pernah datang ke pasar ini lagi." Suaranya lembut, namun tegas seperti sabda. Di sekeliling mereka, pedagang mulai keluar perlahan, menatap dengan mata berkaca-kaca. Pasar Sukarame baru saja menyaksikan kebangkitan seorang penjaga, gadis jamu yang ternyata membawa kekuatan langit dalam dirinya. Kemenangan Rostiami di Pasar Sukarame menyebar lebih cepat dari kabar angin. Dalam semalam, hampir seluruh pedagang dan warga di 3 kecamatan tahu bahwa ada seorang perempuan muda penjual jamu yang menumbangkan Raja Preman Dadang Gondrong hanya dengan selendang dan doa. Nama Rostiami Cokot Welut pun mulai jadi buah bibir di warung kopi, musola, hingga pos ronda. Orang-orang bercerita dengan berbagai versi, ada yang bilang dia jelmaan Nyai Roro Kidul, ada pula yang yakin dia titisan wali perempuan. Tapi bagi mereka yang menyaksikan langsung, satu hal pasti, Rostiami bukan manusia biasa. Sementara itu, di rumah tua peninggalan almarhum ibunya, Rostiami duduk bersila di depan dupa yang masih mengepul. Wajahnya tenang, tapi hatinya bergetar. Ia teringat masa lalu, bagaimana ibunya dulu mati di tangan preman yang sama, di pasar yang kini ia lindungi. Setiap doa yang ia ucapkan malam itu bukan sekadar mantra, tapi jeritan jiwa yang membalas luka masa kecilnya. "Ibu, mereka takkan menindas orang kecil lagi," bisiknya lirih. Di luar rumah, angin berhembus lembut, seolah alam mendengar janjinya. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Di sisi lain kota, di sebuah gudang tua dekat rel kereta, Bahar Keling sedang membalut luka di lengannya sambil menatap Dadang Gondrong yang terbaring lemah di atas kasur lusuh. "Kita dipermalukan sama perempuan, bos. Orang-orang ketawa di belakang kita. Nama kita hancur," geram Bahar, matanya menyala penuh dendam. Dadang hanya menatap langit-langit, wajahnya kelam. "Perempuan itu, bukan manusia biasa. Tapi gue nggak akan diam. Gue tahu siapa yang bisa hancurin dia." Malam itu juga, Bahar pergi menuju hutan keramat di pinggiran Sukarame, tempat tinggal seorang dukun tua bernama Ki Jaladara, penjaga ilmu kuno yang dikenal menguasai ajian lintar murka. Dukun itu sudah lama hidup menyepi, tapi masih sesekali membantu orang-orang yang haus kekuasaan. Saat Bahar tiba, kabut turun menutupi jalan, dan suara jangkrik berhenti serentak. Dari dalam gubuk, terdengar suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kau datang untuk balas dendam, bukan?" Bahar menunduk dalam-dalam. "Saya ingin hancurkan perempuan itu, Ki. Namanya Rostiami. Dia pakai ajian Cokot Welut."
Tolong beri saya kekuatan buat balas. Ki Jaladara membuka matanya yang merah menyala. Seperti bara, cokot welut, ajian dari tanah Banyumas. Hanya bisa dilawan dengan tenaga lintar murka yang lahir dari darah dan sumpah. Suaranya berat, tapi menggoda. Apakah kau siap membayar dengan jiwamu, Bahar Keling? Tanpa ragu, Bahar menggigit ibu jarinya, meneteskan darah ke tanah. Saya siap, Ki. Gubuk itu mendadak bergetar, angin berputar, api dupa menari liar. Ki Jaladara menorehkan simbol aneh di dada Bahar dengan abu hitam. Mulai malam ini, darahmu bukan darah manusia. Kau pembawa lintar murka, tapi ingat, siapapun yang kau hancurkan, jiwanya akan ikut menjeratmu di akhir hidupmu. Bahar tersenyum bengis. Asal perempuan itu lenyap, saya tak peduli surga atau neraka. Di sisi lain, Rostiami tiba-tiba terbangun dari tidurnya tengah malam. Dadanya sesak, keringat dingin mengucur deras. Ia melihat bayangan hitam berkelebat di luar jendela. Seekor burung gagak menatap dari dahan pohon jambu, menandakan sesuatu yang buruk sedang mendekat. Ajian hitam, gumamnya lirih, merasakan hawa panas yang mulai menyelimuti langit Sukarame. Ia tahu, ini belum selesai. Musuh yang lebih gelap sedang datang padanya. Di luar sana, petir menyambar tanpa hujan, dan udara berbau belerang. Bahar Keling berdiri di tengah jalan dengan mata merah menyala, tubuhnya diselimuti kilat yang menjalar di kulit. "Rostiami!" teriaknya ke langit, suaranya bergema sampai jauh. Malam Sukarame seketika berubah menjadi medan gaib baru, tempat dendam, ilmu hitam, dan cahaya suci bersiap untuk beradu sekali lagi. Malam di Sukarame berubah mencekam. Angin berhembus seperti suara rintihan manusia, membawa aroma belerang yang menusuk hidung. Di langit, awan hitam menggulung, dan petir berkelebat tanpa suara. Dari kejauhan, sosok Bahar Keling berjalan terlatih namun matanya merah menyala bagai bara. Tubuhnya kini dilingkari cahaya listrik tipis, kulitnya seperti memantulkan api. Ia sudah bukan manusia biasa, ia telah menjadi pembawa ajian lintar murka, ilmu terlarang yang bahkan para pendekar tua tak berani sentuh. Rostiami yang tengah menumbuk ramuan jamu di rumahnya tiba-tiba berhenti. Tangan lembutnya gemetar, wajahnya pucat. Ia merasakan hawa jahat menembus dari tanah hingga ke tulang. Ajian petir, lintar murka, gumamnya pelan. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan hati. Dalam keheningan, suara ibunya seolah terdengar di benaknya, "Nak, setiap kegelapan membawa ujian. Jangan takut, karena cahaya sejati tidak lahir dari kekuatan, tapi dari ketulusan." Air mata menetes di pipinya, tapi semangatnya menyala. Di tengah pasar Sukarame yang sudah sepi, Bahar berdiri di depan lapak jamu Rostiami. Dengan satu hentakan kaki, tanah retak, dan angin berputar membentuk pusaran kecil. Api kecil muncul dari ujung jarinya, lalu berubah menjadi kilatan petir. "Rostiami, keluarlah kalau kau bukan pengecut," teriaknya. Suaranya menggema sampai ke gang belakang. Orang-orang yang masih tinggal di sekitar pasar langsung menutup pintu rumah mereka, berdoa agar malam itu cepat berlalu. Rostiami muncul dari ujung jalan, mengenakan kebaya sederhana warna coklat tua. Rambutnya dibiarkan terurai, dan selendang hijau yang biasa ia pakai kini melilit di pinggang. Tatapannya tajam, penuh wibawa. "Kau datang membawa kegelapan, Bahar. Tapi ketahuilah, ajian yang lahir dari darah tak akan pernah menang atas ajian yang lahir dari hati," ucapnya dengan suara tenang namun bergetar oleh kekuatan. Bahar tertawa keras, dan petir menyambar tanah di sampingnya. "Kau pikir bisa menandingi lintar murka dengan omongan kosong?" Pertarungan pun dimulai. Bahar menghentakkan tangannya ke udara, memanggil petir yang jatuh menyambar arah Rostiami. Namun wanita itu melompat ringan, tubuhnya berputar indah, lalu menepuk tanah dengan tangan kiri. Seketika muncul pusaran energi hijau dari dalam bumi, membentuk gelombang seperti belut raksasa yang menggeliat, melahap petir Bahar satu demi satu. Itulah kekuatan sejati ajian cokot welut, ilmu yang mampu menelan energi apapun yang datang menyerangnya. Bahar menggeram, darah menetes dari hidungnya. Ia menambah kekuatan, memanggil kilat merah dari langit. Suaranya menggelegar, matanya semakin liar. "Kau tidak akan bisa menelan murka langit, perempuan." Namun Rostiami hanya tersenyum tipis. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Suara samar terdengar, seperti mantra lama dari leluhur Lampung. Tiba-tiba,
Dari balik tubuhnya muncul bayangan seekor belut putih raksasa yang melingkar di udara, menggigit pusaran petir merah bahar hingga pecah menjadi percikan cahaya. Pasar Sukarame kini terang oleh cahaya dua kekuatan yang saling bertarung. Kilat dan pusaran energi hijau menari di langit seperti dua naga raksasa. Tanah bergetar, genteng rumah beterbangan, dan pepohonan tumbang. Tapi di tengah kekacauan itu, wajah Rostiami tetap teduh, sementara wajah Bahar mulai memucat, tubuhnya kehabisan tenaga karena ilmu yang tak bisa ia kendalikan. Tidak, ini tidak mungkin. Aku punya kekuatan para dewa. Teriak Bahar panik. Rostiami mendekat perlahan, selendangnya berkibar seperti nyala api hijau. Kau punya kekuatan dari darah, tapi aku punya kekuatan dari kasih dan kebenaran. Tangannya terangkat, lalu menepuk udara di depan Bahar. Seketika tubuh Bahar terpental jauh, menabrak tembok pasar hingga hancur. Hujan turun deras, memadamkan semua kilatan petir. Rostiami menunduk, wajahnya sedih. Semoga arwahmu menemukan jalan pulang, ucapnya lirih, lalu melangkah pergi meninggalkan pasar yang kini seolah dibersihkan oleh hujan berkah. 3 hari setelah pertempuran maut antara Rostiami dan Bahar Keling, suasana pasar Sukarame perlahan kembali tenang. Namun, ketenangan itu seperti fata morgana di tengah badai yang belum usai. Di sudut sebuah gudang tua, Dadang Gondrong terbaring lemah di atas tikar lusuh. Luka di dadanya masih basah, tapi bukan luka yang paling menyiksanya, melainkan aib dan dendam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat wajah Rostiami, perempuan yang menghancurkan kekuasaannya di depan semua orang. Perempuan itu belum menang. Aku akan buat dia menyesal lahir ke dunia, geramnya lirih, menggertakkan giginya hingga berdarah. Bahar Keling sudah mati, tapi semangat dendamnya seakan merasuki tubuh Dadang. Malam itu, ia memanggil salah satu anak buahnya yang paling setia, seorang lelaki berwajah pucat bernama Surya Kelam, mantan pesilat yang kini dikenal karena keahliannya dalam ilmu hitam dari Banten. Surya datang dengan membawa kendi berisi cairan hitam dan beberapa tulang kecil yang terikat benang merah. Aku tahu apa yang kau inginkan, Bang, katanya dengan suara berat. Tapi ilmu untuk melawan perempuan itu bukan ilmu biasa. Ia punya cokot welut, ilmu leluhur yang menelan energi jahat. Untuk menandinginya, kau harus rela kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar darah. Dadang hanya menatap tajam. Apapun syaratnya, aku bayar. Asal perempuan itu lenyap. Surya menatapnya lama, lalu menancapkan sebilah keris kecil ke tanah. Kalau begitu, malam ini juga kita bangkitkan ajian Kala Ireng, ilmu dari dasar bumi, penyeru kegelapan yang bahkan dukun pun enggan sebut namanya. Dari kendi hitam itu keluar asap pekat, menggulung seperti kabut neraka. Angin berhembus dari arah yang salah, dan cahaya bulan seolah padam tertelan gelap. Dadang merasakan tubuhnya panas, urat-uratnya menegang, dan matanya berubah merah menyala seperti bara di tungku besi. Sementara itu, Rostiami sedang menyiapkan jamu di rumahnya. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan berkedip, lalu padam sendiri. Suara petir terdengar jauh di arah selatan, tapi langit di atasnya tetap cerah. Nalurinya bergetar, ia tahu, kegelapan lain sedang bergerak mendekat. Ia duduk bersila di tengah ruangan, membakar dupa dari kulit pohon gaharu, lalu mulai membaca doa yang diajarkan almarhum ibunya. Asap dupa naik perlahan, membentuk simbol belut putih yang berputar lembut di udara. Ibu, lindungi anakmu, karena murka bumi telah dibangkitkan kembali, bisiknya. Di sisi lain, di pasar yang kini sepi, tanah mulai bergetar. Dari lubang di belakang gudang Dadang, keluar tangan hitam besar dengan kuku panjang seperti arang membara. Suara gemuruh datang dari bawah bumi. Surya Kelam tersenyum puas, sementara Dadang tertawa dengan suara yang mengerikan. Lihatlah, Rostiami, sekarang giliranmu merasakan penderitaan yang aku rasakan. Tubuh Dadang berubah makin tinggi, kulitnya legam seperti batu bara, dan dari matanya keluar asap hitam. Ia kini bukan manusia biasa, ia telah menjadi perwujudan Kala Ireng, makhluk setengah manusia, setengah murka bumi. Malam itu, Sukarame kembali diselimuti teror. Hewan-hewan peliharaan menjerit tanpa sebab, lampu rumah warga padam serentak, dan suara gemeretak terdengar di bawah tanah. Beberapa pedagang yang nekat menjaga kios melihat bayangan hitam setinggi 3 meter melintas di antara kios sayur. Astagfirullah, itu Dadang Gondrong, teriak salah satu di antara mereka. Bayangan itu menoleh, dan sepasang mata merah menyala menatap balik, membuat siapapun yang melihatnya kehilangan suara karena ketakutan.
Rostiami yang masih bermeditasi tiba-tiba merasakan hawa panas membakar kulitnya. Angin dari luar jendela menamparkan wajahnya keras. Ia membuka mata, menatap ke arah pasar yang jauh. Ajian Kala Ireng, gumamnya. Dadang Gondrong telah menjual jiwanya. Ia berdiri, mengambil selendang hijau pusaka ibunya dan menggulungnya di pinggang. Kalau gelap datang menelan, maka aku akan jadi cahaya yang menembusnya, ucapnya dengan tekad penuh. Langkahnya ringan, tapi matanya menyala penuh keberanian. Pertarungan besar selanjutnya, antara cahaya dan murka, telah dimulai. Langit Sukarame malam itu seolah ditelan oleh rahim kegelapan. Tak ada bintang, tak ada rembulan, hanya awan pekat yang berputar seperti pusaran neraka. Di tengah pasar yang hancur setengah, sosok besar berkulit legam berdiri tegak, matanya menyala merah bagai bara neraka. Itu bukan lagi Dadang Gondrong yang dikenal orang, tapi jelmaan dari Ajian Kala Ireng, makhluk murka bumi yang haus akan dendam dan darah. Suaranya bergemuruh seperti guntur, "Rostiami, keluar kau dari persembunyianmu, lihat bagaimana bumi tunduk pada murka yang kau ciptakan sendiri." Dari kejauhan, langkah ringan terdengar. Di ujung jalan pasar yang diterangi hanya oleh api sisa pembakaran, muncul Rostiami, membawa kendi jamu dan selendang hijau pusaka ibunya. Wajahnya pucat diterpa angin malam, tapi sorot matanya tetap jernih, tanpa rasa takut. "Aku tidak bersembunyi, Dadang," katanya tenang, "aku datang untuk menghentikan kegilaanmu." Dadang tertawa keras, suara tawanya bergema hingga membuat atap seng beterbangan. "Kau pikir bisa hentikan aku dengan selendang dan kata-kata manis itu? Aku sekarang penjelmaan murka bumi. Ajianmu tak akan sanggup melawanku." Tanah di sekitar mereka retak, dan api hitam menyembur dari celahnya. Rostiami menutup mata sejenak, menenangkan napas. Ia menggenggam selendang hijaunya, lalu mengucap pelan doa warisan ibunya. "Ya Gusti, terangilah gelap yang menelan bumi, jadikan cinta dan keikhlasan ini tameng dari murka." Hawa sejuk turun, dan dari tubuh Rostiami muncul sinar kehijauan lembut. Selendangnya bergerak sendiri, melingkar membentuk pusaran cahaya menyerupai belut putih raksasa, simbol ajian Cokot Welut. Belut itu meliuk di udara, mengelilingi tubuh Rostiami, menelan setiap percikan api hitam yang muncul dari tanah. Dadang meraung marah. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan dari balik bumi muncul tangan-tangan hitam yang mencoba mencengkeram Rostiami. Tapi setiap tangan yang menyentuhnya langsung meleleh menjadi debu. Rostiami menatap Dadang dengan mata berkaca-kaca. "Kau masih manusia di dalam sana, Dadang. Aku tidak ingin membunuhmu. Hentikan ini, sebelum bumi benar-benar menelanmu." Tapi Dadang menolak. Ia tertawa penuh kegilaan. "Tidak ada lagi manusia bernama Dadang. Yang berdiri di depanmu hanyalah murka yang lahir karena kau menghancurkan harga diriku." Pertarungan pun dimulai. Petir hitam berhamburan dari tangan Dadang, menghantam tubuh Rostiami bertubi-tubi. Namun Rostiami menangkisnya dengan selendang pusakanya, setiap pukulan berubah menjadi cahaya hijau yang menyilaukan. Tubuh mereka melayang di udara, dua kekuatan beradu, Cokot Welut melawan Kala Ireng. Suara ledakan spiritual memecah malam, membuat kaca rumah warga pecah, dan hewan-hewan lari ke segala arah. Sukarame menjadi medan perang dua kekuatan purba. Di tengah benturan dahsyat itu, Rostiami tiba-tiba berteriak dengan penuh tenaga, "Ajian Cokot Welut, muntal cahaya suci." Belut putih raksasa melesat cepat, melilit tubuh Dadang yang membara. Dadang berusaha melawan, tapi tubuhnya makin lemah. Cahaya hijau menelan sosok hitam itu perlahan, sambil terdengar jeritannya yang memilukan. "Rostiami, aku terbakar." Dari balik cahaya, mata Dadang sempat memandangnya dengan air mata, seolah sisa kemanusiaannya muncul di detik terakhir. Saat sinar hijau memudar, hanya tersisa abu hitam dan rantai besi yang dulu selalu melingkar di pinggang Dadang. Rostiami jatuh berlutut, napasnya tersengal, tubuhnya bergetar karena kelelahan. Ia menatap ke langit yang kini kembali terang. Bulan muncul perlahan, menyinari pasar yang kini hening. "Semoga jiwamu tenang, Dadang," bisiknya lirih, menatap abu yang tersisa ditiup angin. Air matanya jatuh satu tetes, menandai berakhirnya pertempuran besar itu, sekaligus awal dari kedamaian baru bagi pasar Sukarame. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matahari menyinari pasar Sukarame dengan lembut. Tak ada lagi hawa panas yang menyesakkan, tak ada kabut hitam yang menggantung di langit. Burung-burung kembali berkicau di atap kios, dan para pedagang membuka lapak mereka sambil tersenyum lega.
Pasar yang dulu dikuasai ketakutan kini berubah menjadi tempat penuh harapan. Di tengah hiruk pikuk awal hari itu, Rostiami berjalan pelan, membawa kendi jamu di tangannya. Senyum lembut menghiasi wajahnya, meski lelah masih terasa di tubuhnya. Para pedagang berlari menghampirinya. Mak Sarti, pedagang sayur tua, langsung memeluk Rostiami sambil menangis. "Nak, pasar ini hidup lagi karena kau. Tuhan mengutusmu untuk kami." Rostiami hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Bukan aku, Mak, ini semua karena keberanian kita melawan ketakutan. Aku hanya perantara." Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan ini telah mengubah dirinya menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari sekadar penjual jamu. Sejak hari itu, Rostiami menjadi simbol harapan. Anak-anak pasar memanggilnya Mbak Rosti, dan para ibu sering datang meminta nasihat darinya. Ia mengajarkan orang-orang untuk saling melindungi, untuk tidak lagi tunduk pada kekerasan. Di bawah pohon beringin tua di tengah pasar, ia membuat tempat kecil seperti balai-balai kayu tempat warga berkumpul dan berbagi cerita. Di sana, ia sering berkata, kalau satu orang berani melawan kejahatan, maka 100 orang akan berani hidup dalam kebaikan. Kalimat itu menjadi semboyan baru bagi Sukarame. Namun di balik ketenangan itu, Rostiami masih sering bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Dadang Gondrong berdiri di tepi sungai, menatapnya dengan wajah tenang. "Terima kasih, Rostiami, kau telah bebaskan aku dari kegelapan," kata sosok itu sebelum menghilang dalam kabut putih. Saat terbangun, Rostiami selalu meneteskan air mata. Ia tahu, di balik amarah dan kekejaman, Dadang dulu hanyalah manusia yang tersesat. Dan kini, arwahnya telah menemukan jalan pulang. Hari demi hari berlalu, pasar Sukarame semakin ramai. Pemerintah daerah pun datang untuk memperbaiki kios, membuat jalan baru, dan menata ulang lingkungan pasar. Warga setempat menyebut kejadian beberapa waktu lalu sebagai malam petir tertelan, karena malam itu langit Sukarame diselimuti cahaya hijau dan kilat tanpa hujan. Mereka percaya, malam itu adalah saat keadilan turun ke bumi. Nama Rostiami Cokot Welut kini melegenda, bukan sebagai perempuan sakti, tapi sebagai pahlawan yang menyatukan kembali hati masyarakat. Suatu sore, Rostiami duduk di balai-balai kayu, menatap langit jingga. Angin membawa aroma rempah dari jamu yang baru diseduh. Di sampingnya, anak-anak tertawa riang memainkan daun kering, dan suara pedagang memanggil pembeli terdengar damai. Namun jauh di dalam dirinya, Rostiami tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai. Dunia ini luas, dan di luar sana masih banyak tempat yang terjajah oleh ketakutan dan ketidakadilan. Ia menggenggam selendang hijau pusakanya, menatapnya dengan senyum tenang. "Selama masih ada yang tertindas, aku tak boleh berhenti." Angin berhembus lembut, menggoyangkan rambutnya. Langit berubah warna, seolah memberinya tanda. Di kejauhan, seekor burung hitam melintas, menandakan bahwa takdir baru sedang memanggilnya. Rostiami berdiri perlahan, membawa pikulan jamu di pundaknya, lalu melangkah keluar dari pasar yang telah ia selamatkan. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di tubuhnya. Di belakang, orang-orang melambai, tak tahu bahwa sang pelindung pasar Sukarame kini memulai perjalanan baru. Langkahnya ringan, namun penuh makna, langkah seorang gadis Lampung pemilik ajian Cokot Welut, yang telah menaklukkan murka bumi dan menyalakan kembali cahaya kehidupan di hati manusia. Beberapa minggu berlalu sejak Sukarame kembali damai. Namun hati Rostiami tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, angin dari arah selatan membawa suara samar, seperti bisikan dari lautan. Suara itu memanggil namanya pelan, "Rostiami, datanglah ke Kalianda." Awalnya ia mengira itu sekadar mimpi, tapi semakin lama, suara itu terasa nyata, seolah berasal dari roh leluhur yang menghendakinya untuk melanjutkan perjalanan. Hingga suatu fajar, tanpa banyak bicara, ia menyiapkan pikulan jamunya, mengenakan kebaya coklat dan selendang hijau pusaka, lalu melangkah meninggalkan Sukarame dengan hati mantap. Perjalanan menuju Kalianda tidak mudah. Jalan berliku dan hutan yang sunyi membuat suasana terasa mistis. Sesekali, angin dingin menerpa wajahnya membawa aroma laut. Di tengah perjalanan, Rostiami berhenti di tepi tebing, memandang hamparan samudra biru di kejauhan. Ombak bergulung dengan keras, seolah mengisyaratkan sesuatu yang besar sedang menantinya di sana. Ia menatap langit dan berbisik, "Kalau ini kehendak leluhur, aku siap menghadapinya." Selendangnya berkibar halus, memantulkan cahaya hijau muda yang menenangkan. Sesampainya di pasar Kalianda,
suasana sangat berbeda dari Sukarame. Pasar itu kumuh, berdebu, dan penuh ketegangan. Pedagang berjualan dengan wajah takut, dan beberapa lapak kosong karena pemiliknya enggan datang. Di tengah hiruk-pikuk itu, nama yang sering terdengar hanyalah satu, Raka Mandor, preman besar yang memungut upeti setiap hari. Konon katanya, Raka memiliki ilmu kebal dari Laut Selatan dan tak segan menyiksa siapapun yang melawan. Rostiami hanya tersenyum tipis, setiap kekuatan yang lahir dari keserakahan, pasti punya akhir. Sore itu, ia mulai berjualan jamu di sudut pasar, di antara tumpukan karung goni. Banyak pedagang yang menatapnya heran, bahkan ada yang berbisik, dia tak tahu siapa yang menguasai tempat ini. Namun Rostiami tetap tenang, menjajakan jamunya dengan suara lembut. Bau rempah dari jamunya menyebar ke seluruh pasar, membuat beberapa orang berhenti sekadar mencium aromanya. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama, 3 pria berbadan besar datang menghampiri, membawa tongkat besi dan mata penuh ancaman. Perempuan baru ya, di pasar ini gak ada yang jualan tanpa izin Raka Mandor. Bentak salah satu dari mereka sambil menendang kendi jamu Rostiami hingga pecah. Cairan rempah tumpah di tanah. Orang-orang menunduk, tak berani menolong. Namun Rostiami tetap duduk tenang, menatap mereka tanpa gentar. Aku tidak jualan untukmu, aku jualan untuk orang kecil yang ingin sehat. Kalimat itu membuat ketiga preman itu marah. Salah satunya langsung mengangkat tongkat, hendak memukul kepala Rostiami. Tapi sebelum sempat menghantam, tangan lelaki itu seolah terpaku di udara, tak bisa bergerak. Tatapan Rostiami berubah tajam, sorot matanya memancarkan cahaya kehijauan. Angin berhembus dari arah timur, membuat debu pasar berputar membentuk pusaran kecil di sekelilingnya. Kalian hanya menjalankan perintah, ucapnya lirih. Tapi katakan pada Raka Mandor, aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk membebaskan. Tiba-tiba tongkat besi di tangan preman itu melengkung sendiri seperti disedot kekuatan gaib, lalu patah menjadi 2. Mereka berlari ketakutan, meninggalkan pasar dalam keadaan panik. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam lama, lalu satu persatu menghampiri Rostiami. Siapa kau sebenarnya, Neng? Tanya seorang pedagang tua. Rostiami tersenyum, menunduk pelan. Aku hanya penjual jamu, tapi aku benci melihat ketakutan menguasai hidup orang-orang baik. Ucapannya membuat semua orang yang mendengarnya meneteskan air mata. Sejak hari itu, kabar tentang perempuan penjual jamu dari Sukarame yang menantang preman Kalianda menyebar ke seluruh pelosok Lampung Selatan. Di kejauhan, dari sebuah bangunan besar yang disebut markas Raka Mandor, seorang lelaki berbadan tinggi dengan tato ombak di dadanya duduk di kursi rotan sambil mengisap rokok. Anak buahnya datang terburu-buru dan melapor, "Bos, ada perempuan yang melawan orang-orang kita di pasar. Katanya dia pakai ajian, namanya Rostiami." Raka terdiam sesaat, lalu matanya menyipit. "Rostiami, cokot welut. Aku pernah dengar nama itu." Ia bangkit, menatap langit senja yang memerah. "Kalau benar dia yang membunuh Dadang Gondrong, aku akan pastikan Laut Selatan menenggelamkan dia hidup-hidup." Malam itu, ombak di pesisir Kalianda bergemuruh tidak seperti biasanya. Angin membawa aroma garam yang menusuk dan kilat menyambar laut seolah marah. Di tengah badai itu, Raka Mandor berdiri di atas tebing, dada bertato bergambar ombak hijau membiru yang seolah hidup. Ia menatap laut dalam diam, lalu menancapkan keris hitam ke tanah. "Ratu Laut Selatan, berikan aku kekuatanmu kembali," desisnya lirih. Angin mendadak berhenti, dan dari kedalaman ombak terdengar suara perempuan menggema, berat dan menggoda. "Raka Mandor, perempuan bernama Rostiami itu membawa cahaya leluhur. Ia ancaman bagi kita." Raka tersenyum miring, "Kalau begitu, biarkan aku padamkan cahayanya." Keesokan harinya, pasar Kalianda tampak mencekam. Orang-orang tak berani berjualan, sebab kabar sudah menyebar, Raka Mandor marah besar. Sementara itu, Rostiami tetap duduk di sudut pasar dengan tenang, meski ia tahu angin di sekelilingnya berbau mistis. Ia merasakan hawa laut merayap ke kulit, dingin dan licin seperti belut. Dari kejauhan, bayangan hitam berjalan perlahan, diikuti 4 preman bertubuh besar. Raka Mandor muncul, matanya tajam, bibirnya tersenyum dingin, dan langkahnya seolah membuat tanah bergetar. "Jadi ini perempuan yang menantangku," ucap Raka dengan suara berat. "Cantik, tapi sayang, terlalu berani." Rostiami menatapnya tanpa gentar. "Aku tak menantangmu, Raka. Aku hanya ingin pasar ini bebas dari ketakutan." Raka tertawa keras,
suaranya menggema sampai ke ujung pasar. Kebebasan, dunia ini milik yang kuat, bukan yang bermimpi. Ia mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba dari balik tubuhnya muncul kabut air yang berubah menjadi ular laut raksasa, melingkar di udara. Orang-orang menjerit dan berlarian, meninggalkan pasar. Namun Rostiami tetap duduk diam, menatap ular air itu dengan mata berkilau hijau. "Cokot welut," bisiknya pelan. Seketika dari tubuhnya keluar semburan cahaya hijau berdenyut, membentuk pusaran di tanah yang memantulkan aura lembut namun tajam. Ular air itu berusaha menerkam, tapi begitu menyentuh pusaran itu, tubuhnya justru terbelah dua dan berubah menjadi uap. Raka Mandor terkejut, baru kali ini ilmu lautnya tak berdaya. "Ajian apa itu, perempuan?" geramnya. Rostiami berdiri perlahan, selendangnya berkibar pelan, ajian yang tak haus darah. Ajian untuk membebaskan, bukan menindas. Raka tak tinggal diam, ia menghunus keris hitam dari pinggangnya, dan langit seketika gelap gulita. Petir menyambar, debu berputar kencang, membuat semua pohon di sekitar pasar roboh. Rostiami menutup matanya, menyalurkan energi dari ajian cokot welut yang mulai berpendar dari telapak tangannya. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar hebat, dua kekuatan besar bertabrakan. Ombak laut dari arah selatan menerjang daratan, sementara pusaran hijau dari tubuh Rostiami menahannya, menciptakan benturan cahaya yang menyilaukan seluruh pasar. Ledakan gaib itu membuat orang-orang yang bersembunyi di kejauhan berteriak ngeri. Beberapa pohon kelapa tercabut dari akarnya, dan atap pasar beterbangan. Ketika debu mereda, Raka Mandor tampak terduduk lemah, napasnya memburu, tubuhnya berasap hitam. Sedangkan Rostiami masih berdiri, wajahnya pucat tapi tegar. "Kekuatanmu besar, Raka," ucapnya lirih. "Tapi hatimu kotor oleh dendam. Laut hanya mengikuti mereka yang berhati jernih." Raka mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah. Ia menatap Rostiami dengan mata merah. "Aku tidak akan kalah dari perempuan," teriaknya serak. Tapi sebelum ia sempat menyerang lagi, dari arah laut datang ombak tinggi yang menelan sebagian pasar. Air itu seperti memiliki kesadaran sendiri, menyapu Raka dan menyeretnya ke laut. Teriakannya menggema panjang sebelum hilang ditelan ombak. Rostiami hanya bisa menunduk dan berdoa, "Semoga arwahmu menemukan jalan pulang, Raka." Ketika ombak surut, pasar Kalianda tampak hancur, tapi sinar matahari perlahan muncul menembus awan. Orang-orang keluar dari persembunyian mereka, menatap Rostiami dengan mata berkaca-kaca. Seorang ibu memeluk anaknya dan berbisik, "Dia penyelamat kita." Rostiami hanya tersenyum lemah, lalu berkata pelan, "Aku bukan penyelamat. Aku hanya ingin Lampung kembali tenang." Namun di hatinya, ia tahu, pertempuran batin belum selesai. Karena di antara sisa ombak laut, ia mendengar bisikan halus, "Rostiami, masih ada yang menunggumu di selatan." Malam tiba dengan keheningan yang mencekam. Pasar Kalianda kini sepi, hanya suara ombak yang terdengar dari kejauhan. Rostiami duduk di tepi pantai, memandang laut yang berkilau di bawah sinar bulan. Angin membawa aroma garam bercampur wangi melati, aroma yang aneh, namun terasa akrab. Tiba-tiba dari dalam laut muncul cahaya hijau kebiruan, berputar pelan seperti pusaran energi. Dari dalamnya terdengar bisikan lembut namun mengguncang batinnya, "Rostiami, darahmu berasal dari laut." Ajian cokot welut bukan hanya anugerah, tapi juga perjanjian lama. Tubuhnya gemetar. Ia menatap laut dengan mata melebar, "Siapa kau sebenarnya?" Dari permukaan air muncul bayangan perempuan berambut panjang, mengenakan kain biru muda yang berkilau seperti sisik ikan. Wajahnya mirip Rostiami, hanya saja matanya bersinar seperti mutiara. "Aku Nyai Welut Sari, leluhur yang menurunkan ajianmu," ucapnya lembut. "Kau telah menggunakan ajian itu dengan hati yang bersih, tapi ingat, setiap cahaya punya bayangan. Raka Mandor hanyalah perantara. Di balik laut ini, ada kekuatan yang lebih besar, menanti waktunya untuk bangkit." Rostiami tertegun, apakah itu berarti peperangan belum berakhir? Nyai Welut Sari mengangguk pelan, "Belum, cucuku. Dan hanya kau yang bisa menutup perjanjian darah itu." Rostiami menunduk, merasakan dada sesak oleh beban yang tiba-tiba terasa berat. Ia teringat semua orang yang telah ia tolong, para pedagang di Sukarame, anak-anak di pasar Kalianda, wajah-wajah yang kini tersenyum karena damai. Namun bila yang dikatakan leluhurnya benar, maka kedamaian itu hanya sementara. Ia mengepalkan tangan, matanya berkilat dalam cahaya bulan. "Jika aku memang pewaris ajian ini,
maka aku juga harus menghentikan kutukannya, bisiknya mantap. Ombak tiba-tiba berdesir lembut, seolah menyetujui tekadnya. Pagi berikutnya, kabar beredar bahwa Rostiami hilang dari pasar. Orang-orang mencarinya, tapi yang mereka temukan hanya bekas jejak kaki di pasir yang mengarah ke laut. Beberapa pedagang percaya ia pergi untuk berziarah ke makam leluhurnya, sementara sebagian lain berbisik bahwa Rostiami sedang melakukan tirakat laut, sebuah ritual kuno untuk memurnikan kekuatan Cokot Welut. Namun di dasar hati semua orang, terselip kekhawatiran, karena mereka tahu, laut bukan tempat bagi manusia biasa. Di tengah Samudra Biru, Rostiami kini berdiri di atas karang besar yang muncul dari dasar laut. Angin berputar di sekelilingnya, membentuk lingkaran cahaya hijau. Di tangannya, ia menggenggam selendang pusaka yang kini berpendar lebih terang dari biasanya. "Ajian Cokot Welut, tunjukkan jalan kebenaranmu," serunya dengan lantang. Seketika dari kedalaman laut, muncul arus deras yang membentuk sosok bayangan hitam, tinggi, besar, dan bermata merah. Suara menggelegar bergema, "Kau pikir bisa memutus perjanjian leluhur, gadis kecil? Aku adalah Bayang Samudra, penjaga sumpah darah itu." Rostiami berdiri tegar, hembusan angin membuat rambutnya menari liar. "Aku tidak ingin kekuatan ini menjadi rantai yang menjerat manusia. Ajian Cokot Welut bukan untuk menindas, tapi melindungi," teriaknya. Bayangan itu menggeram, lalu menyerang dengan pusaran air hitam pekat. Tubuh Rostiami terhempas, tapi ia cepat bangkit. Cahaya hijau di matanya semakin terang, lalu ia menempelkan kedua telapak tangannya ke karang. Seketika air laut di sekelilingnya berputar melawan arah, membentuk pusaran raksasa yang menelan Bayang Samudra ke dalam kegelapan. Pertarungan itu berlangsung lama, antara kekuatan cahaya dan kegelapan laut. Suara petir dan gemuruh ombak berpadu seperti orkestra maut. Hingga akhirnya, cahaya hijau Cokot Welut memancar sangat kuat, menembus langit malam. Suara jeritan gaib terdengar dari dalam laut, lalu semuanya hening. Ombak kembali tenang, langit cerah, dan Rostiami tersungkur lemah di atas karang. Namun di wajahnya tersungging senyum, ia tahu, sumpah lama telah berakhir. Ketika fajar menyingsing, burung camar berputar di langit. Ombak memeluk karang lembut, dan cahaya mentari menyinari wajah Rostiami yang kini tertidur damai. Di tepi pantai, nelayan menemukan tubuhnya terdampar dengan selendang hijau yang masih menyala samar. "Dia hidup," teriak salah satu dari mereka. Rostiami perlahan membuka mata, menatap langit dan berbisik, "Lampung, kini benar-benar bebas." Sementara dari kejauhan, suara lembut Nyai Welut Sari bergema pelan, "Kau telah menepati takdirmu, anakku." Pagi di pesisir Kalianda itu terasa begitu hangat. Ombak berirama, lembut, seolah ikut bersyukur atas berakhirnya badai panjang. Rostiami berjalan perlahan di atas pasir, mengenakan kebaya sederhana yang sudah basah oleh air laut. Di tangannya tergenggam selendang hijau yang kini tak lagi memancarkan cahaya terang, melainkan aura tenang yang sejuk. Langkahnya menuju utara, ke arah Sukarame, tanah di mana semua kisah ini bermula. Hatinya bergetar ketika memandang jalan panjang yang membentang di depan. Ia tahu, perjalanan pulang kali ini bukan sekadar kembali ke rumah, tapi menuju penutup takdir yang telah lama ditulis leluhurnya. Sepanjang perjalanan, orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai penjual jamu kini menyambutnya dengan penuh hormat. Anak-anak berlari menyebut namanya, sementara para ibu meneteskan air mata. "Neng Rostiami sudah kembali," begitu bisik mereka dengan nada haru. Tapi di balik senyum hangat itu, Rostiami tahu ada tanggung jawab baru yang menantinya, bukan lagi melawan preman, melainkan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia menghela napas panjang, merasakan setiap hembusan angin yang membawa aroma tanah Lampung yang kini damai. Ketika tiba di pasar Sukarame, matanya berkaca-kaca. Tempat itu kini bersih dan ramai kembali. Lapak-lapak berdiri rapi, suara tawar-menawar menggema ceria, dan tidak ada lagi wajah takut. Para pedagang langsung berlarian menyambutnya, sebagian berlutut, sebagian menatap dengan rasa syukur. "Neng Rostiami, pasar ini milikmu sekarang," ucap seorang pedagang tua. Namun Rostiami tersenyum lembut sambil menggeleng. "Bukan milikku, Pak, pasar ini milik kita semua. Aku hanya menjaga agar tidak ada yang berkuasa dengan ketakutan." Kalimat itu membuat semua orang menunduk, menahan haru. Namun di balik ketenangan itu, Rostiami merasakan sesuatu yang aneh. Malam mulai turun, dan dari arah barat laut, angin dingin kembali berhembus. Ada bisikan samar di telinganya, "Tak ada kedamaian abadi,
Cucuku, ia menatap langit, dan untuk sekejap, melihat bayangan laut membentuk wajah Nyai Welutsari yang tersenyum lembut. Apakah ini ujian terakhir, Nyai? Tanyanya dalam hati, tapi suara itu hanya menjawab lirih, keseimbangan harus dijaga. Kau telah menutup perjanjian, tapi ingat, selalu akan ada yang mencoba membukanya lagi. Malam itu, Rostiami duduk di teras rumah tuanya. Di hadapannya, kendi berisi jamu terbuat dari rempah pilihan masih mengepul wangi. Ia menatap cairan itu lama, seolah melihat refleksi kehidupannya sendiri, pahit, tapi menyembuhkan. Semua ini belum selesai sepenuhnya, gumamnya pelan. Aku bukan hanya penjual jamu, aku penjaga keseimbangan. Ia meneguk sedikit jamu itu, dan rasa hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, menenangkan segala luka dan lelah yang tersisa. Tiba-tiba seekor belut besar muncul dari kolam kecil di samping rumah. Tubuhnya berkilau hijau samar, matanya menatap Rostiami seolah memahami isi hatinya. Rostiami tersenyum dan berbisik, kau penjaga yang tersisa, ya. Belut itu bergerak perlahan ke arah kakinya, lalu menghilang ke dalam tanah. Saat itu, bumi di bawah rumahnya bergetar halus, menandakan bahwa kekuatan ajian Cokot Welut kini benar-benar bersatu dengan alam Lampung. Tak lagi sebagai senjata, tapi sebagai penjaga kedamaian. Keesokan paginya, matahari Sukarame bersinar cerah. Orang-orang kembali beraktivitas seperti biasa, tapi kali ini dengan semangat baru. Mereka tahu, sosok Rostiami bukan sekadar legenda, ia adalah lambang keberanian, cinta, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Di atas atap rumahnya, seekor burung elang melintas perlahan, menandai babak baru dalam hidup sang penjaga ajian. Rostiami menatap langit sambil tersenyum tenang. Sudah cukup, Nyai, kini aku akan hidup seperti manusia biasa, ujarnya lirih. Tapi jauh di dalam batinnya, ia tahu, jika suatu hari kegelapan kembali datang, darah leluhur dalam dirinya akan bangkit lagi. Untuk kali ini, Lampung boleh beristirahat. Tapi ajian Cokot Welut akan tetap hidup, dalam bisikan angin, dalam riak air, dan dalam hati seorang gadis bernama Rostiami. Fajar menyingsing di Sukarame dengan sinar keemasan yang menyapu seluruh pasar dan sawah di sekitarnya. Rostiami berjalan perlahan di jalan setapak menuju sungai, tempat ia biasa mengambil air untuk membuat jamu. Wajahnya tampak tenang, tapi di balik kedamaian itu, hatinya bergetar pelan. Sejak malam terakhir, mimpi aneh selalu datang, ia melihat laut memerah, burung camar berjatuhan, dan suara Nyai Welutsari memanggil. Keseimbangan mulai goyah. Cucuku, Rostiami menatap bayangan dirinya di permukaan air dan berbisik lirih, apakah aku harus berjuang lagi? Seketika, riak air berubah gelap. Dari kedalaman sungai muncul sosok lelaki muda dengan mata tajam dan kulit pucat kehijauan. Ia mengenakan jubah basah yang memancarkan kabut tipis. Kau Rostiami, tanyanya dengan suara bergema aneh. Rostiami menatap tajam. Siapa kau? Lelaki itu tersenyum dingin. Aku adalah pewaris ilmu Laut Selatan, darah Raka Mandor yang belum lenyap. Aku datang untuk menuntut balas. Ia mengangkat tangannya, dan dari permukaan air muncul gelombang kecil yang berubah menjadi pusaran hitam pekat. Rostiami mundur setapak, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu, ini bukan sekadar manusia. Kekuatan laut masih menyisakan dendam dalam darah keturunan Raka. Kau tak tahu apa yang kau hadapi, katanya dengan tenang. Lelaki itu tertawa kecil. Aku tahu lebih dari cukup. Ajian Cokot Welut milikmu harus menjadi milikku. Dengan itu, laut akan kembali menguasai daratan. Rostiami menarik napas panjang, lalu menunduk. Aku tak ingin berkelahi, tapi jika kau memaksa, ia menepuk tanah dengan telapak tangan, dan pusaran hijau mulai muncul dari bawah kakinya. Pertarungan pun pecah. Gelombang air melawan pusaran tanah, cahaya biru melawan hijau. Angin berputar kencang, membuat pepohonan di sekitar sungai tumbang satu persatu. Lelaki itu menyerang dengan cambuk air yang panjang dan tajam seperti bilah baja, tapi Rostiami menangkisnya dengan selendang pusaka yang kini bercahaya terang. Setiap kali cambuk itu menghantam, selendangnya memantulkan cahaya yang menembus ke dada musuh. Ajianmu hanya tahu menghancurkan, seru Rostiami. Tapi kekuatanku tahu bagaimana menyembuhkan. Namun lelaki itu tidak menyerah. Ia berteriak, memanggil kekuatan laut dalam yang menggelegar. Air sungai naik tinggi, berubah menjadi dinding ombak. Dalam sekejap, seluruh hutan di sekitar Sukarame terendam separuh. Orang-orang di pasar menjerit, berlari ketakutan. Rostiami menutup matanya, lalu berseru keras,
Nyai Welutsari, bimbing aku." Dari tubuhnya terpancar cahaya hijau zamrud yang begitu kuat hingga menyilaukan langit. Ombak berhenti di udara, membeku, lalu perlahan pecah menjadi ribuan serpihan air yang berubah menjadi hujan lembut. Lelaki itu jatuh tersungkur, tubuhnya menggigil. Rostiami mendekatinya, menatap dengan iba. "Kau tidak perlu menanggung dendam yang bukan milikmu," katanya lembut. Lelaki itu menatapnya dengan mata berkaca, air matanya bercampur air hujan. "Aku hanya ingin diakui oleh laut," ucapnya lirih. Rostiami memegang kepalanya dan berbisik, "Laut bukan untuk dimiliki. Laut adalah ibu. Belajarlah menghormatinya." Seketika tubuh lelaki itu berubah menjadi gelembung air, lalu lenyap dalam pusaran kecil yang tenang. Setelah pertempuran itu, hujan turun lembut membasuh bumi. Sungai kembali jernih, dan udara terasa suci. Rostiami menatap langit, mendengar suara lembut Nyai Welutsari, "Kau telah mengakhiri rantai dendam, cucuku. Kini keseimbangan sejati telah lahir." Rostiami meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tahu, perjuangannya benar-benar selesai. Ia menatap ke arah pasar Sukarame yang mulai ramai lagi, melihat anak-anak bermain di bawah hujan, dan senyum hangat menghiasi wajahnya. Kini Rostiami kembali hidup sederhana sebagai penjual jamu. Namun bagi rakyat Sukarame dan seluruh Lampung, ia bukan sekadar penjual jamu biasa, ia adalah legenda hidup. Perempuan berhati lembut yang menaklukkan kekuatan laut dengan kasih dan keberanian. Dan di setiap hembusan angin yang melewati pasar, ada bisikan halus yang berkata, "Selama masih ada hati yang tulus, Cokot Welut akan menjaga bumi Lampung." Rostiami menatap langit biru yang bersih, lalu tersenyum. Keseimbangan telah kembali.